Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Dan untuk kesempatan merenungkan kembali firman-Mu. Untuk itu, pimpinlah kami ya Bapa agar kami boleh mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita hari ini saya beri judul, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Terambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudaraku, ada kalimat yang mengatakan demikian. Jangan mengucapkan janji pada siapapun kalau pada akhirnya kita tidak bisa menepatinya. Saudara-saudaraku, ada sebuah lagu pop yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Judulnya Tinggi Gunung Seribu Janji. Demikian syairnya. Memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Ya, saudaraku, itulah manusia. Lain di bibir, lain di hati. Mudah sekali mengucapkan janji. Namun, seringkali kata janji itu terasa kosong. Kita mungkin lupa atau kadang melewatkannya karena menganggapnya hal itu sepele. Tak jarang juga kita dengan sengaja mengabaikannya karena merasa tidak harus memenuhi janji tersebut. Namun berbeda dengan kita saudara-saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab ada ribuan dituliskan tentang janji-janji Tuhan kepada kita. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa janji Tuhan jumlahnya ada 3.573. Ada juga yang mengatakan 5.467, bahkan lebih dari 7.000. Namun berapapun angka sebenarnya saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati semua janji-janjinya tersebut. Seperti yang dikatakan Petrus dalam suratnya yang kita baca hari ini. Bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia setia memenuhi dan menggenapi semua janji-janjinya bagi kita. Saudaraku, kadang di saat kita mengalami permasalahan hidup atau persoalan, seringkali kita beranggapan bahwa Tuhan sudah melupakan atau telah meninggalkan kita. Tapi sebenarnya saudaraku, Ia sangat memperhatikan, bahkan peduli dengan hidup kita. Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Ketika Dia berjanji, semua pasti digenapi tepat pada waktunya. Asalkan kita harus dapat bersabar dan tekun dalam menantikan janji-janji Tuhan. Jadi dalam menghadapi apapun saudaraku, janganlah pernah cemas. Peganglah selalu janji Tuhan
yang membawa kita kepada hidup yang berpenuh kemenangan. Jangan khawatir menghadapi persoalan hidup, karena Dia memiliki banyak cara untuk menolong kita. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Naikkanlah permohonan kita kepada Tuhan dengan tidak berputus asa. Jangan pernah ragu, karena ketika kita ragu, maka hal ini dapat menjadi penghalang atas jawaban doa kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam pembacaan kita hari ini dari surat 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 ini, kita dapat mempelajari 3 hal, yaitu bahwa yang pertama dikatakan Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Tuhan itu bekerja atas dirinya sendiri dan atas kehendaknya sendiri. Dan pekerjaannya itu sempurna. Dia tidak akan bekerja dengan sembarangan karena Dia adalah sempurna. Termasuk dalam semua janjinya buat orang percaya. Dia akan menggenapinya. Pertanyaannya, kenapa tidak terjadi janji Tuhan buat orang percaya? Karena dari pihak manusialah yang lalai. Bukan janji Tuhan yang lalai. Bukan Tuhan yang lalai menepati janjinya. Tetapi kita yang lalai untuk menanti jawaban doa kita. Kita yang lalai untuk menerima janji tersebut. Dan yang kedua, Tuhan itu penuh kesabaran dalam menggenapi setiap perkataannya bagi kita. Tuhan itu bekerja atas dasar sifatnya yang penuh kesabaran. Dia akan sabar buat kita. Kadang-kadang janji Dia akan terjadi, tetapi kita manusianya yang tidak sabar. Kitanya yang maunya cepat, sehingga pekerjaan Tuhan dalam hidup kita tidak sempurna. Padahal rencana dan janji Tuhan buat kita itu sempurna. Dan yang ketiga, bahwa dalam setiap janji Tuhan selalu ada kehendak Tuhan. Dalam setiap janji Tuhan ada kehendaknya buat kita, yaitu bahwa Tuhan ingin kita berbalik dan bertobat. Berbalik adalah mengarahkan setiap jalan dan tujuan kepada Dia. Jalan yang salah harus kembali kepada Dia. Yang sudah jauh harus datang dan dekat dengan Dia. Yang tidak ada persekutuan yang intim dengan Dia harus bangun kembali hidup yang intim dengan Dia. Dan yang kemudian bertobat. Bertobat adalah kembali pada kekudusan sesuai dengan standarnya Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan yang membuat kita tidak mengalami janji Tuhan itu. Tujuan dari janji adalah hidup dari kebenaran Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tidak terasa sudah 19 hari kita telah memasuki tahun 2024 ini. Mungkin masih banyak rencana, pengharapan dan doa-doa kita yang belum terjawab di tahun 2023 lalu. Sehingga terkadang membuat kita marah, mungkin kecewa karena doa kita belum dijawab. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan ketidakpuasan kita dengan rencana Tuhan. Hal itulah yang kadang membuat kita menjadi down. Dan bahkan terkadang kita sok mengancam Tuhan dengan tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa. Saudaraku, ingat bahwa semua itu ada waktunya. Ada waktu untuk menunggu. Maka mari percayalah dengan iman bahwa tahun ini akan menjadi jawaban dari segala pengharapan kita. Pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Mari kita kembali satu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dan untuk jaminanmu bahwa Engkau tidak pernah lalai menolong dan memberkati kami. Karena Engkau tidak pernah lalai menepati semua janji-janjimu bagi kami umat-Mu ya Bapa. Karena itu ampuni kami Bapa. Kalau kami sering kali meragukan Engkau,
Kalau kami kadang suka sok mengandalkan diri kami sendiri dengan menjauhkan diri, bahkan kadang melupakan keberadaan dan kekuasaan-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat selalu setia dan taat kepada firman-Mu, dan selalu mau mendekatkan diri kepadamu, serta mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini, bahkan menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.